Malam itu aku menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku, apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan. 1 Juni 1945, hari bersejarah lahirnya Pancasila yang hingga kini dipakai sebagai dasar negara Indonesia. Di hari itu, konsep dan rumusan awal Pancasila disampaikan Bung Karno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dipimpin Rajiman Widyodiningrat. Bung Karno memaparkan Pancasila sebagai kelengkapan negara yang dibutuhkan Indonesia saat merdeka dalam periode sidang 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Pancasila hadir sebagai hasil dari proses perenungan diri Bung Karno ketika diasingkan ke ND Flores, Nusa Tenggara Timur pada 14 Januari 1934 hingga 18 Oktober 1938. Pergerakan Soekarno dianggap berbahaya, sehingga pemerintah kolonial Hindia Belanda membuang Bung Karno ke tempat yang jauh di Pulau Flores. Bung Karno tak patah arang. Semangatnya membawa Indonesia lepas dari penjajahan tetap menyala. Di dalam kesunyian saat pengasingan, lahir gagasan besar, cikal bakal ideologi negara yang menjadi alat pemersatu bangsa. Hai guys, kenal lagi gue Kaiser dari Universitas Pancasila, kelas reguler khusus, di mana kita akan nge-explore dan nanya-nanya terkait masyarakat dan nilai-nilai pengamalan Pancasila. Nah, jadi nanti kita akan ngebahas beberapa hal terkait Pancasila, di mana kita akan menanyakan beberapa warga terkait kegiatan-kegiatan mereka yang bertujuan untuk melihat gimana sih caranya kita mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Nah, yang pertama kita akan melihat keberagaman agama-agama di Indonesia, di mana itu sila pertama. Dan yang kedua, kita juga akan melihat toleransi antar agama tuh kayak gimana sih, antar kelompok tuh kayak gimana sih, antar masyarakat tuh gimana sih. Dan yang ketiga, kita akan melihat persatuan Indonesia, gimana masyarakat ini dapat bertemu bersama dan bersatu dan menjalin silaturahmi lewat kegiatan-kegiatan sosial. Dan yang keempat, kita juga bakal nanti ada interview dan explore dikit gimana sih masyarakat itu bermusyawarah antar sesama masyarakat gitu. Dan yang kelima, kita akan melihat apa sih dampak dari kegiatan-kegiatan sosial tersebut. Apakah bakal akan menciptakan sebuah keadilan sosial atau kayak gimana gitu. Nanti stay tune aja, kita di kota Ciganjur, di mana kita akan nanya-nanya terkait nilai-nilai dan pengamalan Pancasila. Oke, stay tune. Pengamalan sila pertama. Sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa mengandung nilai-nilai kepercayaan dan ketakwaan. Berikut adalah beberapa nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama Pancasila. Percaya dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghargai dan bekerja sama dengan kepercayaan masing-masing, mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap orang lain, menjaga kerukunan antarumat beragama. Menghargai perayaan hari-hari besar keagamaan, menjaga ketenangan lingkungan saat seseorang beribadah, tidak menistakan agama seseorang.
Pengamalan sila kedua. Warga masyarakat yang ada di wilayah Cianjur, khususnya di SMPU, di mana kerja bakti ini merupakan tanggung jawab kita bersama, karena kerja bakti ini membersihkan lingkungan yang ada di wilayah kita, di mana lingkungan ini adalah milik kita dan kita harus wajib menjaga lingkungan, salah satunya melakukan kerja bakti tentunya, gitu. Dan kerja bakti ini juga kan merupakan salah satu wujud silaturahmi gitu kan, untuk menjaga persaudaraan, keluargaan, karena memang kerja bakti ini selain untuk membersihkan juga ajang warga untuk kumpul bareng gitu ya, untuk ngobrol bareng, mungkin juga sebagai ajang tadi mempererat tali silaturahmi di antara warga Cianjur. Kesepakatan bersama ya, kesadaran dari warga masyarakat untuk menjaga lingkungan, yang saya bilang bahwa kebersihan lingkungan ini menjadi tanggung jawab kita bersama, tanggung jawab bersama kita. Oke, terima kasih. Sama-sama, siap. Ayo mau nganterin. Ayo nggak apa-apa, bisa. Mana sih gereja? Nanti mau gimana? Ayo, aku bisa itu searah sama rumahku. Sekalian pulang aja. Enak sih tapi nggak apa-apa. Searah kok. Nggak usah deh, orang udah mau dijemput kok. Nggak apa-apa, ayo sekalian sama aku. Tuh, terus Grace gimana? Nggak apa-apa, ntar aku sekalian. Nggak apa-apa beneran. Oh, terus gimana nih Pak Norman? Kita tinggal aja nih. Nanti di call aja. Kalau udah mau. Yuk. Toleransi beragama bukan berarti harus setuju dengan semua keyakinan agama yang berbeda, tetapi lebih kepada hidup berdampingan dengan damai dan penuh rasa hormat. Pengamalan sila keempat. Pemilu merupakan salah satu bentuk pengamalan sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pemilu memungkinkan rakyat untuk memilih wakil-wakil mereka yang akan mewakili kepentingan mereka dalam pemerintahan. Hal ini mencerminkan prinsip demokrasi dan musyawarah yang diatur dalam sila keempat. Pengamalan sila kelima. Sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menekankan pentingnya keadilan sosial dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Berikut adalah beberapa contoh sila kelima dalam kehidupan sehari-hari. 1. Mewujudkan keadilan ekonomi, mendorong distribusi sumber daya yang adil dan merata agar semua orang memiliki akses terhadap kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan. Mendukung program pemerintah dalam mengatasi kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan ekonomi. 2. Partisipasi dalam kegiatan sosial. Aktif berpartisipasi dalam kegiatan sosial seperti bakti sosial, donasi untuk korban bencana, dan gotong royong untuk membantu yang membutuhkan. Mengembangkan sikap peduli dan empati terhadap sesama, termasuk membantu mereka yang kurang beruntung. 3. Penegakan hukum yang adil. Dukung penegakan hukum yang adil tanpa diskriminasi, baik berdasarkan status sosial, ekonomi, agama, atau latar belakang lainnya. Menghormati hak asasi manusia dan memastikan bahwa setiap orang mendapat perlakuan yang setara di depan hukum. 4. Mengembangkan pendidikan yang inklusif, mendukung akses pendidikan untuk
untuk semua lapisan masyarakat tanpa kecuali, termasuk mereka yang berada di daerah terpencil ataupun kurang mampu, mendorong pengembangan pendidikan yang berkualitas dan merata sehingga setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk dapat meraih masa depan yang lebih baik. 5. Solidaritas nasional, menjaga persatuan bangsa dengan menghargai perbedaan dan keragaman yang ada, mengembangkan sikap gotong royong dan kerjasama dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. 4. Pengembangan pendidikan yang inklusif, mendukung akses pendidikan untuk semua lapisan masyarakat tanpa kecuali, termasuk mereka yang berada di daerah terpencil atau kurang mampu, mendorong pengembangan pendidikan yang berkualitas dan merata sehingga setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan yang lebih baik.